Shalom God people, anak-anak Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap luar biasa ya, dan selalu berada dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita mulai pelajaran kita, seperti biasa, kita akan berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan kami yang baik, terpujilah Tuhan karena Engkau begitu baik buat kami, menjaga, melindungi kami sampai pada saat ini. Sekarang kami akan belajar, biarlah Tuhan berkati kami, agar kami mengerti pelajaran yang kami pelajari. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, anak-anak Tuhan dikasih oleh Tuhan, pada hari ini pelajaran kita tiba pada pelajaran kita yang 8, bab 8, keluargaku dalam gaya hidup modern. Nah, kita mulai dengan arti dari kata gaya hidup. Ya, ada 4 pandangan yang memberikan arti atau makna dari gaya hidup. Ya, ada 4 orang yang kasih pandangan. Yang pertama adalah Kotler. Dia katakan bahwa gaya hidup sebagai pola hidup seseorang di dunia yang diekspresikan dalam aktivitas, minat, dan pendapat. Gaya hidup menggambarkan keseluruhan diri seseorang dalam berinteraksi dalam lingkungannya. Lalu yang kedua adalah Asael. Asael mengatakan bahwa gaya hidup merupakan sebuah pola kehidupan yang dapat diidentifikasi melalui bagaimana seorang menghabiskan waktunya. Ya, apa yang mereka anggap penting di dalam lingkungan masyarakatnya, dan apa yang mereka pikirkan tentang dirinya sendiri di dunia yang mengitari mereka. Ya, sepertinya saya tidak perlu kasih pemaknaan dalam diri saya sendiri, karena takutnya jadi pendapat saya sendiri jadinya ya, yang tercipta. Biarlah kata-kata itu tetap seperti itu aja. Lalu yang ketiga, Minor dan Mowen. Mereka mengatakan bahwa gaya hidup modern adalah menunjukkan bagaimana orang hidup, bagaimana membelanjakan uangnya, dan bagaimana mengalokasikan waktunya. Ya, itu menurut Minor dan Mowen. Yang keempat adalah Suratno dan Rismiati, bahwa gaya hidup merupakan pola hidup seseorang dalam kehidupan sehari-hari yang dinyatakan dalam kegiatan, minat, dan bakat yang bersangkutan. Ya, jadi itulah makna yang diberikan oleh 4 orang tersebut. Dan kalau saya pribadi menyimpulkan dari 4 orang itu, gaya hidup adalah apa yang dilakukan sehari-hari, bagaimana melakukannya, bagaimana memperlakukan hidup. Kalau itu kesimpulan dari 4 orang yang sudah mengungkapkan arti dari gaya hidup. Nah, sedangkan kata modern ya diartikan sebagai sebuah sikap dan cara berpikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntutan zaman. Diambil dari kata modernus, bahasa Latin yang berarti untuk sesuatu yang ditunjuk pada sifat kekinian. Di dalamnya tercermin suatu nilai yang mengarahkan seseorang untuk bersikap efektif, efisien, praktis, sederhana, dan menghargai waktu. Ya, dari sini kita dapatkan bahwa arti dari kata modern adalah bersifat kekinian. Jadi mengikuti zaman, gitu ya. Artinya kalau di tahun 90-an mereka bersifat kekinian, maka itu adalah modern di zaman itu. Dan modern di zaman ini bisa saja sudah tidak modern di zaman 2200 mungkin ya, tahun-tahun berikutnya. Jadi artinya kekinian, sesuai dengan zaman sekarang, sikap, perilaku yang ada di zaman sekarang ini. Nah, ada seseorang yang bernama A. B. Susanto. Dia mengatakan bahwa ada beberapa contoh ya dari kehidupan modern. Yang pertama katanya adalah pola pikir yang menganggap status sebagai sesuatu yang penting. Ya, status seseorang adalah sesuatu yang penting. Yang kedua, setiap individu memiliki mobilitas yang tinggi. Jadi bergerak maju, bergerak cepat.
ya, untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Yang ketiga, memiliki kebiasaan untuk bercengkrama di tempat-tempat tertentu. Jadi mengobrol, ya, nongkrong mungkin ya, seperti itu. Lalu yang keempat, memiliki kebiasaan untuk melakukan makan siang atau makan malam bersama di tempat tertentu. Yang kelima, melakukan olahraga yang mahal seperti golf. Yang keenam, melaksanakan pernikahan yang mewah atau yang agung. Yang ketujuh, merayakan wisuda. 8, memiliki gaya hidup serba instan. Dan yang terakhir 9, memanfaatkan segala macam jenis teknologi dan komunikasi. Nah, itulah yang terjadi saat ini kan. Sampai saat ini masih terjadi. Dan mungkin bertambah lagi, semakin banyak ciri-ciri dari bergaya hidup modern. Nah, ada lagi yang menyampaikan bahwa gaya hidup modern itu ada 3, ya. Yang pertama adalah konsumerisme. Berarti dia bersifat tukang belanja. Sedikit-sedikit beli. Ada HP merek baru, beli. Ada makanan yang dia lihat di mana-mana, beli. Mobil baru, beli. Ya, semua dibeli, ya. Tidak punya sifat hemat. Yang kedua adalah materialisme, matre gitu. Jadi dia menganggap bahwa segala sesuatu hubungan itu harus berjalan dengan uang, ya. Jadi segala sesuatunya harus mendatangkan uang, matre gitu ya. Yang ketiga adalah hedonisme. Nah, ini parah sekali, ya. Jadi tujuan utama dia adalah kenikmatan dunia. Hedon ini kalau dari penerjemahan yang saya cari, gaya hidup yang terlalu mengerikan. Ya, jadi dia bukan hanya sekedar cari-cari pesta pora, nongkrong sana sini, enggak, lebih dari itu. Dia lakukan itu, tapi lebih parahnya lagi adalah dia melakukan hubungan seksual, dia melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis, dan banyak hal lain lagi yang bersifat hedonisme. Jadi hedonisme ini memang benar-benar duniawi sekali, ya. Duniawi sekali. Oleh sebab itu, buku kita memberikan beberapa tips yang perlu dilakukan agar kita dapat menjalani gaya hidup modern dengan baik dan benar. Yang pertama adalah perlu membangun persekutuan pribadi-pribadi dengan melayani kehidupan. Jadi melakukan pelayanan, ya, melakukan pelayanan yang membawa setiap orang itu kepada Kristus. Yang kedua adalah membangun persekutuan atau cinta kasih. Jadi antara orang tua dengan anak, antara orang ayah dengan ibu, ya, saling membangun persekutuan dalam Tuhan, membangun cinta kasih sehingga membuat atau mempertahankan sebuah keluarga yang kokoh, yang tidak mudah tercerai-berai. Ya. Lalu yang ketiga adalah mau untuk bersosialisasi atau membangun masyarakat, ya. Menjadi orang-orang yang cinta akan negara, mau membentuk sebuah masyarakat yang baik. Lalu yang berikutnya adalah melibatkan diri dalam tugas Kristiani, yaitu diutus untuk menyampaikan tentang Yesus kepada setiap orang. Nah, itulah yang perlu dilakukan. Coba kalau kita perhatikan di dalam Alkitab khususnya, ada beberapa contoh yang perlu kita pelajari. Yang pertama adalah Yusuf dalam Kejadian 37. Ceritanya panjang, tapi yang saya mau tekankan adalah Yusuf, ya, dia dijual oleh saudara-saudaranya pergi ke Mesir, ya. Dia di Mesir bersama-sama dengan orang-orang yang tentunya berbeda dengan dia. Tentunya pergaulannya juga beda. Orang-orang yang tidak kenal akan Tuhan, orang-orang yang menyembah berhala. Tapi Yusuf tetap mempertahankan imannya kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, dan bahkan jadi terang kepada orang lain. Itulah Yusuf, ya. Kejadian 37. Yang kedua, yang menjadi contoh negatif. Yang kedua terdapat dalam Matius 19 ayat 16 sampai 26. Di situ judulnya Orang Muda yang Kaya. Saya harap kalian sudah tahu ceritanya, baca di rumah masing-masing. Ceritanya mengenai seorang muda yang kaya yang bertanya kepada Yesus tentang apa yang harus didapatkan untuk mendapatkan kehidupan kekal. Nah, jalan pertama yang ditunjukkan oleh Yesus kepada dia adalah dengan menjual hartanya, lalu bagikan kepada orang miskin. Dia tidak sanggup lakukan. Kenapa? Karena dia lebih mencintai hartanya daripada mencintai Tuhan.
Ini mirip dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi, materialisme. Dia menjadi orang yang mencintai hartanya. Dia lebih mencintai hartanya daripada Tuhan, daripada mengasihi orang lain. Nah, itulah yang menjadi wujud orang-orang di zaman modern. Lebih mencintai uang daripada Tuhan, lebih mencintai uang daripada pelayanan, sehingga meninggalkan Tuhan dalam kehidupannya. Ya, kita bisa lihat di sini. Yusuf tetap mempertahankan imannya meskipun dia sangat kaya di saat itu. Hidup dengan gaya modern, hidup dengan orang-orang yang berbeda, hidup dengan orang-orang penyembah berhala. Sedangkan di sini orang muda yang kaya, dia malah lebih mencintai hartanya daripada mencintai Tuhan. Sekarang marilah kita sebagai orang-orang yang hidup di zaman modern, kita punya banyak tantangan dan ke depan. Biarlah kita boleh lalui itu, sehingga kita boleh bertahan dalam iman kita menghadapi gaya hidup yang modern. Kita akan tutup dengan berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan kami yang baik, terpujilah Tuhan karena Engkau begitu baik buat kami, menjaga, melindungi kami sampai pada saat ini. Sekarang kami sudah belajar mengenai keluarga dalam gaya hidup modern. Biarlah Tuhan boleh berkati kami agar dapat melewati kehidupan ini dengan baik, dengan dapat mempertahankan iman kami meskipun banyak tantangan gaya hidup modern yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan karena Engkau begitu baik buat kami, menjaga, melindungi kami sampai pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, sampai di sini pelajaran kita. Catat dan kirimkan ke Google Classroom. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.